Bagian kawan-kawan menanyakan, Ustadz, bagaimana dengan doa yang Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu? Apakah itu juga bisa dibacakan? Karena ada yang menyebutkan bahwa itu dhaif. Ya, seperti apa mengamalkannya dan juga menyinergikan dengan doa yang pertama itu. Baik, kita coba lakukan 3 pendekatan. Yang pertama, kita lacak dulu status kedua hadis itu, ya, terdapat di mana. Dan setelah kita telusuri, nanti kita akan simpulkan derajat hadisnya seperti apa. Yang paling populer ada di Sunan Abu Daud. Ya, Abu Daud nomor hadis 2357 untuk yang pertama, dzahaba dhama'u wa bdalatil uraqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian yang kedua beda 1 nomor aja, 2358, ya, 2358. Ya Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Beda 2 hadis ini, beda 1 nomor saja. Yang pertama 2357, yang kedua 2358. Hanya mungkin dari status hadisnya, ini yang berbeda. Yang pertama, disepakati hadisnya statusnya sahih, ya, tidak ada persoalan dari segi sanad. Sanad itu artinya susunan periwayat sampai ke Nabi. Ya, misal Imam Abu Daud itu kan nggak ketemu Nabi gitu. Bagaimana bisa meriwayatkan hadis sampai ke Nabi? Maka dari si fulan diteliti sampai ke Nabi. Nah, sedangkan yang kedua, yang nomor hadis 2358, yang redaksi Allahumma lakas sumtu, nah itu setelah diteliti hadisnya sampainya ke tabi'in. Ya, ada tabi'in bernama Mu'adz bin Zuhrah sampai di situ. Nah, hadis yang sampai ke tabi'in itu disebut hadisnya mursal namanya, ya. Kurang lebih lah secara umumnya, sederhananya demikian. Kalau mau detail nanti kita belajar ilmu mustalah hadis secara lebih mendalam. Ada juga nanti yang sampai di riwayat lain kepada sahabat Anas bin Malik, karena yang redaksi kedua ini diriwayatkannya banyak. Ya Allah malakasum tuh ada di Sunan Al-Baihaqi juga, di beberapa yang lain. Nah, itu ada yang sampai ke sahabat Anas bin Malik. Cuma ada beberapa yang meriwayatkan itu disinyalir memiliki persoalan, sehingga dipandang di beberapa tempat hadisnya dhaif. Ya, dhaif ini lemah karena persoalannya, bukan karena redaksinya, karena periwayatnya ada yang disoal. Soal pertama, sampainya pada tahap tabi'in, tidak sampai sahabat, sampai ke Nabi, disebut dengan mursal. Yang kedua, ada yang sampai ke sahabat, bahkan dinisbatkan ke Nabi, cuma ada beberapa yang disebut bermasalah dari segi periwayatnya. Sehingga status hadisnya ada yang menyebut dhaif dari segi persoalan tadi, kemudian menyebut mursal karena ketidaksampainya kepada Nabi, walaupun yang tabi'in ini dianggap sebagai orang yang baik.